berdoa, pejamkan mata sejenak. Bapa, pagi yang cerah kami ada sebagaimana ada karena Engkau. Baik anak mesbah keluarga, mesbah pribadi, kami utamakan Engkau dan kami akan pujian penyembahan kepada Tuhan. Kami bersyukur Kau pelihara keluarga kami semua dalam keadaan sehat, dan kami rindu untuk juga mendengarkan renungan firman. Pakai hamba-Mu sebagai alatmu. Haleluya. Amin. Shalom pagi. Mari kita membaca Yeremia pasal 6 ayat pertama sampai ayat 30. Yeremia pasal 6 ayat pertama sampai ayat 30. Malapetaka yang akan menimpa Yerusalem dan Yehuda. Lalu kamu mengungsi, hai orang-orang Benyamin, dari tengah-tengah Yerusalem. Dipelaksankan kala tekwa dan naikkanlah asap sebagai tanda di atas Bet Kerem. Sebab malapetaka telah mengintai dari utara, yakni suatu kancuran besar. Adakah putih Sion sama seperti padang yang paling disukai, sehingga gembala-gembala mendatanginya beserta kawanan ternak mereka. Mereka telah memasang kemah-kemahnya sekelilingnya, masing-masing memakan habis apa yang dapatnya. Bersiaplah perang melawan dia. Ayo, marilah kita maju, menyerang pada tengah hari. Celakalah kita, sebab matahari sudah lendingsir, bayang-bayang sudah sejak senja hari sudah memanjang. Ayo, marilah kita maju menyerang pada waktu malam dan merusakkan puri-purinya, sebab begini firman Tuhan semesta alam. Tebanglah pohon-pohonnya dan timbullah tanah menjadi tembok terhadap Yerusalem. Itulah kota yang harus dihukum, hanya penindasan saja di dalamnya. Ayat ke-10, kepada siapakah aku harus berbicara dan bersaksi, supaya mereka mau memperhatikannya? Sungguh tinggal mereka tidak bersunat. Mereka tidak dapat mendengar. Sungguh firman itu menjadi cemoohan bagi mereka. Mereka tidak menyukainya. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya. Harus menumpahkannya ke bayi di jalan dan ke kumpulan teruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang yang tua maupun orang yang selanjut usianya. Ayat 13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka, semuanya mengejar untung, baik nabi maupun imam. Semua yang melakukan tipu. Mereka mengobati uka umatku dengan memandang ringan, kata damai sejahtera, damai sejahtera. Tapi tidak ada damai sejahtera. Seharusnya mereka merasa malu, sebab mereka melakukan kejijian. Tetapi mereka sama sekali tidak merasa malu dan tidak kenal noda mereka. Sebab itu mereka akan rebah di antara orang-orang yang rebah. Mereka akan sandung jatuh pada waktu aku menghukum mereka. Firman Tuhan. Ayat 20, apakah gunanya bagiku kamu bawa kemenyan dari Seba dan tebu yang baik dari negeri yang jauh? Aku tidak berkenan kepada korban-korban bakaranmu dan korban-korban sembelihanmu. Tidak menyenangkan hati Tuhan. Sebab bila firman Tuhan, sungguh aku akan menaruh batu sandungan di depan bangsa ini, supaya mereka jatuh sandung oleh karenanya. Bapak-bapak serta adik anak-anak tetangga dan temannya semuanya akan binasa. Bila firman Tuhan, sesungguhnya suatu bangsa akan datang di tanah utara. Suatu suku bangsa yang besar akan bergerak maju dari ujung bumi. Mereka memakai panah dan tombak. Mereka bengis, tidak kenal belas kasihan. Suara mereka gemuruh seperti laut. Mereka mengendarai kuda, berlengkap seperti orang maju peperang, menyerang engkau, hai putih Sion. Hai putih bangsaku, kenakanlah kain kabung dan bergelinglah dalam debu. Berkabunglah seperti menangis seorang anak tunggal, meratap dengan pahit pedih, sebab sekonyong-konyong akan datang si pembinasa menyerang. Puji Tuhan. Perhatikan di ayat Yeremia pasal 6 ayat pertama sampai ayat 26. Bagaimana malapetaka akan menimpa Yerusalem dan Yehuda, yang sangat menarik pagi ini. Firman Tuhan katakan pada ayat 20b, apa guna bagiku
Engkau membawa kemenyan dan sehat, dan tebu yang baik dan negeri yang jauh. Aku tidak berkenan berkorban bakaranmu, korban sembelihanmu tidak menyenangkan hati. Bayangkan kalau bangsa Israel datang ke Tuhan, dia membawa korban bakaran dan persembahan, tetapi dikatakan firman Tuhan, Tuhan tidak senang. Kenapa? Kenapa? Bukankah orang kalau persembah itu menyenangkan hati Tuhan? Ternyata Tuhan tidak menyenangkan Tuhan. Pases. Sebab Tuhan bukan melihat korban, tapi Tuhan mau dengar. Tuhan tidak melihat korbannya, sebagaimana Samuel berkata kepada Saul, bukan korban yang kundaki, tapi dengar. Saul bangga dengan korban yang dipersembahkan pada Tuhan, tapi Saul berkata bahwa tidak. Justru yang Tuhan tanya bukan yang korban, tapi dengar-dengaran. Ya. Yang penting dengar-dengaran. Kalau dengaran pasti orang suka berkorban. Kenapa Tuhan sampai tidak mau senang menerimanya? Sebab katakan firman Tuhan pada ayat yang ke-13, sesungguhnya dari yang kecil sampai yang besar di antara mereka semua mengejar untung, baik nabi maupun imam, semua melakukan tipu. Bayangkan, imam, nabi melakukan apa? Dikatakan yang kecil sampai besar mencari untung. Ya. Apa? Dalam dunia bisnis, dagang pasti mencari untung. Ya. Dijadikan jual beli. Ya. Jual beli, ya cari untung. Ya. Yang sangat menarik, yang mencari untung bagi nabi maupun imam juga melakukan tipu. Lihat betapa rusaknya saat itu keadaan bangsa Israel, sehingga Tuhan tidak mau menerima korban yang dipersembahkan. Tuhan tidak minta korban yang muluk-muluk dari sikap hati kita. Ternyata dengan dari apa mengejar untung, melakukan tipu, dia pikir dia akan Tuhan senang menerima korban kita. Tuhan tidak senang melihat korban, tapi yang Tuhan mau persembahan apa yang Tuhan mau. Ibrani Roma 12 ayat 1, persembahan yang kudus itulah ibadah yang berkenan pada Allah. Hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan Tuhan, itu yang berkenan pada Tuhan. Kalau kita dengar-dengaran, kalau kita hidup dalam kekudusan, pasti kita suka berkorban. Kalau kita dengar hidup dalam kekudusan, pasti kita melakukan yang baik, menyenangkan Tuhan, pasti senang. Sebab Roma 12 ayat 1 jelas, ya, persembahan hidup yang kudus yang berkenan kepada Engkau itu adalah ibadah. Jadi ibadah suatu tubuh yang menyenangkan Tuhan, hidup dalam kekudusan. Tuhan memberkati kita. Benar Bapa di surga, pada pagi yang cerah ini kami mempersembahkan hidup kami yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Maka Kau sucikan hati dan pikiran kami, dan tingkah laku kami sesuai dengan maunya Tuhan, kehendak Tuhan, sehingga hidup ini menyenangkan Tuhan. Kalau kami bisa menyenangkan Tuhan, untuk makan minum Kau sudah siapkan buat kami Tuhan. Baik Bapa yang menyayangi pada anaknya, berkat-berkatnya sudah setia buat kami semua Tuhan. Sebelum kami minta, Engkau sudah tahu kebutuhan kami. Sebab firman Allah juga berkata pada yang suruh, hartaku juga hartamu, milik Bapa, milik kami. Dan kami apa yang dibuat anak yang Kau siapkan buat kami. Kami takut dengan hidup kami jalani. Kami takut dengan suasana yang pandemi ini. Kami percaya bahwa burung dapat pelihara, ego dia pelihara buat kami semua Tuhan. Anak-anak kami, suami kami, istri kami bertaruhkan semua di bawah kaki Tuhan. Memberikan kami besok pagi dan tubuh yang sehat dengan tidak kurang satu apapun. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para Menteri, para Gubernur, para Bupati, para Wali Kota, para Camat, para Lurah, para RW, para RT, para medis, para relawan, para TNI, para Polri, bahkan mereka Tuhan yang bekerja ke depan dan berperang melawan virus corona. Beri hikmat yang dari Tuhan, pelihara mereka dengan kesehatan yang prima, pelihara juga keluarga-Mu. Mohon anugerah-Mu, mohon belas kasihan, dan Kau mau terlalu mudah bagi Engkau membuang virus ini dalam tubuh laut.
kami mohon anugerah yang sembuh semakin banyak, tapi yang sakit semakin sedikit, sehingga negara kami Indonesia maju boleh mengalami kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa di surga dan kekasih. Terimalah berkat nikmat dari Allah Bapa, cinta kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, dan berkat Roh Kudus netes darah hari ini sampai Maranatha. Tuhan datang, yang cinta Dia katakan amin. Tuhan datang.